Menikahi Hot Om. Bab 183. Widya adalah korban ketidakadilan adalah gambaran yang tepat saat ini. Tapi ia harus menempuh pilihan ini. Masa indah saling mencintai. Masa bersama berbagi kasih saat bersama. Apa tidak bisa ditumbuhkan lagi? Apa harus seperti ini ujung perjalanan kisah indah itu? Setitik air mata Widya pun mengalir. Akhirnya ia tidak tahan untuk mengeluarkan keperihan hatinya. Entah dusta apa yang kini harus ia jalani, sungguh ia masih sangat mencintai lelaki di sebelahnya ini. Ia menyayangi pria ini dengan segala ketulusan dan kebodohannya. Percayalah, Bu, Pak. Perpisahan yang dipaksakan akan menimbulkan luka yang begitu dalam. Jika dalih berpisah adalah untuk kebahagiaan masing-masing tapi jeratan dan ikatan batin itu masih sama-sama kuat, maka percayalah, hanya akan ada penderitaan batin di kemudian hari. Wanita yang tentu saja sudah banyak pengalaman itu mengulas senyumannya. Sejatinya dua orang yang saling mencintai dalam ikatan suci itu harus tetap bersatu sebab Tuhan tidak menyukai perpisahan. Jangan ragu untuk mengubah keputusan. Masih ada waktu untuk memperbaiki semuanya. Sungguh, saya memang orang luar dan tidak tahu apa yang ada di dalam hati bapak dan ibu masing-masing. Tapi, entah kenapa saya bisa melihat adanya keterikatan yang begitu besar. Saya bisa melihat cinta di mata bapak dan ibu berdua. Saya bisa merasakannya. Buliran bening itu semakin melaju tanpa suara. Widya berusaha menahan getaran pundaknya agar tidak bergerak. Sungguh, keadaan ini begitu menyiksa batinnya. Juga Mahesa, lelaki itu masih bungkam tanpa suara. Pikirannya campur aduk kemana-mana. Masih ada waktu, Bu, Pak. Pikirkanlah sekali lagi. Sayang, sangat disayangkan pernikahan yang belum lama berlangsung ini harus kandas. Kuatkan lagi pegangan Ananda berdua. Bersatulah dan jangan sampai ada pihak-pihak lain mengganggu. Yakinlah bahwa bapak dan ibu akan bisa melewati ini semua kalau memang ada keinginan. Air mata itu bisa mengalir semakin deras dan jatuh seumur hidup, Bu Widya. Selamatkan apa yang masih bisa Ananda berdua selamatkan. Jangan sampai ada pihak lain yang merusaknya. Wanita parubaya itu entah kenapa ikut merasakan kepedihan yang Widya alami. Ia bisa merasakan kehancuran dua orang yang ada di hadapannya ini. Bu, ucap Mahesa akhirnya mengeluarkan suaranya. Suara berat lelaki itu bahkan mampu menggetarkan dada Widya. Bisakah berikan waktu kami berdua untuk bicara? Ya, tentu saja bisa. Kenapa tidak? Ucap Ibu Ratna tanpa ragu. Wanita itu menatap Widya dan Mahesa secara bergantian. Bicaralah berdua, Nak. Saya harap akan mendapatkan kabar baik setelah ini. Wanita parubaya itu kemudian beranjak dari tempat duduknya. Pergi meninggalkan Widya dan Mahesa di ruang mediasi itu berdua. Mahesa beranjak dari tempat duduknya, berpindah ke tempat duduk sang mediator agar bisa duduk berhadapan dengan Widya. Tapi dua orang yang diam-diam masih saling mencintai itu sama-sama bungkam. Membisu satu sama lain tanpa ada yang memulai pembicaraan. Tidak seperti tadi, Widya sudah lebih tenang. Air mata itu sudah enyah dari pelupuk matanya. Ia sudah bisa mengendalikan dirinya lagi. Ia mengingat semua kata-kata kejam Mahesa agar hatinya kokoh lagi, juga bagaimana lelaki itu memperlakukan keluarganya terakhir kali. Kalau tidak ada bahasan yang penting, kita bisa panggil kembali mediatornya untuk segera mengurus hasil mediasi, Mas. Kita tidak usah saling mengganggu lagi setelah ini. Aku tidak akan mengusikmu, dan kamu juga jangan mengusikku. Mahesa langsung mengepalkan tangannya erat-erat di atas pangkuannya. Bahkan perempuan itu kini lebih berani mengemukakan isi hatinya. Sedangkan dirinya masih saja mengatupkan bibir menimbang kalimat mana dulu yang akan dia sampaikan. Helaan napas berat itu pun terdengar. Mahesa akhirnya membuka suaranya. Bagaimana keadaanmu, Bun?
Dua pasang itu saling menatap satu sama lain. Berbagai macam emosi bergejolak di sana. Namun bagian dari diri mereka saling menahan masing-masing. Tidak dibiarkan untuk lepas kendali walau jauh dari hati yang terdalam ingin saling berlari untuk saling mendekap. Rasanya tidak usah basa-basi, Mas. Keadaanku seharusnya tidak menjadi bagian penting lagi dalam hidup Mas. Jangan lagi dipertanyakan. Aku bisa salah paham mengartikan kalau Mas masih peduli. Rahang Mahesa seketika mengetat. Tentu saja kalimat Widya adalah kalimat tajam berupa sindiran baginya. Apa yang wanita itu katakan? Tentu saja ia masih sangat peduli. Bagaimana ia ingin lepas dari jerat ini tapi ikatan itu terlalu kuat mencengkeram lehernya. Cila, ingin sekali bertemu denganmu. Tapi kamu tidak perlu repot menemuinya. Saya hanya ingin menyampaikan saja pesannya pada kamu bahwa dia rindu. Widya meneguk ludahnya susah payah. Hatinya kembali terasa perih. Hatinya tersayat. Inginnya dia menemui putri kecilnya itu. Inginnya dia memeluk anak tidak bersalah itu, juga bertanya bagaimana kabarnya saat ini. Tapi dia tidak berdaya, dia tidak ingin mengecewakan keluarganya lagi. Itu bukan urusanku. Aku tidak akan menjadi badut permainan kalian lagi. Dada Mahesa sangat sesak rasanya mendengar Widya berkata demikian. Kalimat itu bukan seperti kalimat istrinya yang berhati lembut. Dia adalah sosok perempuan tulus hingga putrinya sendiri saja bahkan bisa menaruh rasa sayang yang begitu besar padanya. Mahesa menatap manik mata yang sudah dibawa tertunduk itu. Bisaya lihat bulir bening yang jatuh dari pelupuk mata indah istrinya. Sungguh tentu saja ia tahu, bibir yang coba wanita itu asah dengan tajam tersebut tidak selaras dengan hatinya yang tetap selembut sutra. Dia menyayangi kamu dengan tulus. Jangan membencinya karena kesalahan yang tidak dia perbuat. Dia, lalu kenapa kalian membenciku? Teriak Widya yang pada akhirnya tidak tahan. Air matanya meluncur bercucuran. Kenapa aku diperlakukan seperti ini, Mas? Kenapa pada akhirnya kamu yang membuangku, bukan aku yang membuangmu? Mata yang penuh dengan air mata itu tidak lagi menyuwidyaikan lukanya. Ia tumpahkan segala yang mengganjal dalam dadanya. Widya membawa telunjuknya menekan dadanya sendiri. Aku, yang sudah terlalu banyak berkorban di sini. Aku yang sudah banyak merana di sini. Aku relakan suamiku dengan wanita lain agar putrinya bisa terselamatkan. Aku biarkan dia menikah lagi, aku biarkan dia menyelamatkan kehidupan dari masa lalunya, tapi kenapa semua itu masih kurang? Kenapa aku yang merana, Mas? Kenapa jadi aku yang menderita? Pelupuk mata Mahesa sudah berkaca-kaca. Air mata itu bahkan ia tahan sedemikian rupa agar tidak jebol dari pertahanannya. Cila bahkan kini sedang sekarat antara hidup dan mati. Hatinya sungguh campur aduk tidak menentu. Seolah semua orang yang disayanginya sengaja akan diremukkan satu persatu. Ya, semua memang salahku. Aku yang terlalu naif. Aku yang terlalu baik hati hingga bertindak konyol melepasmu. Tapi bagaimana kamu tidak menarikku dan menggenggam tanganku dengan erat? Kenapa kamu malah merajut kembali cintamu dengan dia yang seharusnya kamu buang? Pundak itu bergetar semakin hebat. Widya melepaskan tangisnya sampai suaranya mengudara. Ya Tuhan, apa salahku sampai kau biarkan aku menderita dari lahir? Kenapa tidak kau binasakan saja aku sejak dari dalam kandungan ibuku? Bahkan satu-satunya penguat paling hebat dalam hidupku juga kau ambil. Dia, yang dulu menata seluruh hidupku, yang datang memberikan semua mimpi indahnya untukku, kenapa kini beralih membuangku? Kenapa tidak kau biarkan aku yang membuang dia, Tuhan? Bolehkan Mahesa berlari untuk mendekap tubuh yang terlihat lebih kurus itu. Ia ingin memeluknya dengan erat seraya menguatkan hati mereka berdua. Bukan Widya saja yang hancur. Dirinya juga hancur. Entah bagaimana kisah mereka bisa berakhir seperti ini. Rasanya benar-benar tragis dan menyakitkan. Tapi dia bungkam.
Hanya mendengarkan apa yang sedang istrinya itu utarakan dengan perasaannya yang remuk redam tanpa ada yang bisa ia lakukan. Ia melihat kehancuran seorang wanita yang benar-benar dicintainya. Bolehkah aku membencimu seumur hidupku? Tanya Widya kemudian sambil mengusap air matanya yang masih berderai. Mata bulat yang memerah itu menatap lelaki yang masih sah menjadi suaminya itu nanar. Bolehkan setelah ini aku memasukkanmu dan seluruh keluargamu ke dalam daftar hitam kehidupanku? Aku akan membenci mereka semua, aku akan menulikan dan membutakan telinga serta mataku jika suatu saat bertemu dengan mereka. Mahesa langsung mengeraskan rahangnya. Ia mencoba untuk menekan perasaan bersalahnya. Ia tatap mata gadis itu lurus-lurus penuh dengan keyakinan. Ia harus melakukan ini. Widyanya sudah terlalu banyak luka. Ia tidak mungkin menambahnya lagi. Wanita itu dan keluarganya bisa dalam bahaya. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Semua itu tidak lagi menjadi urusan saya. Hanya satu hal yang ingin saya tanyakan, terkait hasil pemeriksaan tentang kram perut yang terjadi 1 bulan yang lalu, apakah mungkin? Enggak mungkin aku hamil, sela Widya cepat yang tahu maksud dari pertanyaan Mahesa. Wajahnya kemudian menyeringai sinis, ternyata hanya sebatas anak lelaki itu menahan dirinya untuk bicara berdua. Dan hal itu sangat menyinggungnya. Kamu cukup tahu kalau aku mandul. Jangan berharap apapun dariku. Aku hanya kram karena dorongan kasarmu. Aku tidak akan meminta kamu bertanggung jawab atas apapun yang terjadi padaku. Jangan mengharapkan maaf dari saya, Buna. Saya tidak sengaja. Jangan panggil aku Buna lagi, Mas. Sinis Widya. Nggak pantas bibir kamu sebut nama itu. Sebutan itu hanya aku perbolehkan untuk orang-orang yang tulus dan sayang sama aku. Nggak seperti kamu yang hanya ingin memanfaatkan aku. Setidaknya pikiran Mahesa tidak lagi bercabang atas jawaban yang Widya berikan. Ia hanya ingin memastikan kalau Widya tidak sedang hamil anaknya. Tentu akan beda cerita jika memang wanita itu benar-benar tengah mengandung buah hatinya. Ia akan terjang semua resikonya. Ya, walau pada akhirnya harus mengorbankan semua orang termasuk keluarga Widya yang berada di bawah ancaman ayahnya. Oke, saya tidak akan panjang lebar. Kamu boleh menuntut hak atas akibat dari perceraian ini. Saya akan kabulkan berapapun besaran nafkah idah yang kamu minta. Saya tidak keberatan atas itu. Aku tidak akan meminta apapun. Simpan saja semua, aku tidak butuh. Segera saja akhiri semua ini. Cepat ikrarkan kata talak itu di depan hakim. Tolong bebaskan aku dari keluargamu yang penuh racun mematikan itu. Widya pun beranjak dari tempat duduknya. Melangkah pergi meninggalkan Mahesa sendirian di sana. Air mata itu langsung jatuh menitik. Pada saat itulah Mahesa menumpahkan air matanya sendirian. Bukan hanya Widya yang sakit. Ia pun sama terlukanya. Pundaknya bahkan sampai bergetar hebat. Ayahnya sungguh bajingan, mengancam nyawa semua orang demi mencapai tujuannya. Keinginan hatinya ingin selalu bersama istrinya itu. Tapi takdir sepertinya berbicara lain. Beberapa hari kemudian, sidang ikrar talak itu pun akhirnya menemui harinya. Semua keluarga Widya dan Mahesa pun sudah duduk di dalam ruang persidangan itu. Majelis hakim akan segera memasuki ruangan sidang, para hadirin dimohon berdiri. Suara panitera itu mengudara menginstruksikan semua orang yang ada di ruang sidang itu berdiri. Setelah berdiri majelis hakim memasuki ruang sidang dengan berbaris dan mengucapkan salam. Hakim ketua berjalan di depan dan diikuti oleh hakim anggota I dan hakim anggota 2. Kemudian hakim ketua duduk di tengah meja sidang, sedang hakim anggota I dan hakim anggota 2 duduk di sebelah kanan dan kiri hakim ketua. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Panitera perempuan itu kembali bersuara.
Ketua Majelis Hakim pun bersiap untuk memulai acara. Bismillahirrohmanirrohim. Sidang Perdata Pengadilan Agama, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 230 XXX 2024 Pak XX antara Widya Renjana Putri binti Hariswardana sebagai pemohon, melawan Mahesa Hans Perdana bin Gunadia Perdana sebagai termohon, dibuka dengan resmi dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Palu pun diketuk 3 kali. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Hakim kembali mengetuk palu 1 kali. Kenapa panitera pengganti? Supaya memanggil pemohon dan termohon. Panitera pengganti itu pun langsung melaksanakan perintah sang hakim. Panitera pengganti itu pun langsung melaksanakan perintah sang hakim. Kepada Widya Renjana Putri binti Hariswardana sebagai pemohon, dan Mahesa Hans Perdana bin Gunadia Perdana sebagai termohon, silahkan memasuki ruangan. Widya dan Mahesa pun melangkah memasuki ruang persidangan dari arah luar. Memberikan hormat dengan mewidyakukan setengah tubuh mereka pada para hakim tanpa bersalaman. Kemudian duduk di tempat yang sudah disediakan. Pasangan suami istri itu kembali didudukkan di kursi penggugat dan tergugat. Setelah mediasi itu tidak menemukan jalannya, mereka pun kembali dipertemukan di hadapan para hakim. Semua keluarga pun menyaksikan bagaimana Widya dan Mahesa duduk di depan para hakim yang sedang menyidang mereka. Perasaan berkecamuk dan tidak sabar itu pun menguar di antara hati mereka masing-masing. Sungguh, mereka yang malah orang luar yang begitu semangat untuk menyaksikan perpisahan ini. Saudara termohon apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Tanya Hakim Ketua pada Mahesa. Saya sehat Pak Hakim, dan saya siap mengikuti sidang hari ini. Baiklah kalau begitu, maka persidangan akan dilanjutkan. Berdasarkan keputusan Pengadilan Agama yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 21 Agustus tahun 2023 yang lalu bahwa saudara termohon Mahesa Hans Perdana bin Gunadia Perdana, telah diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak 1 raji pada pemohon Widya Renjana Putri binti Hariswardana. Dengan ini agenda hari ini adalah penyaksian ikrar talak oleh termohon atas diri pemohon. Maka persidangan ditutup untuk umum. Hakim ketua itu pun mengetuk palunya 1 kali. Panitera pengganti kembali membacakan instruksinya. Para hadirin dipersilahkan meninggalkan ruangan sidang. Satu persatu, keluarga Widya dan Mahesa pun beranjak dari tempat duduknya. Mereka keluar dan membiarkan Widya dan Mahesa melaksanakan rangkaian akhir dari persidangan panjang itu. Sebelum ikrar talak itu disebutkan, Hakim Ketua membacakan hal-hal penting termasuk nafkah idah yang hanya Widya minta sebesar Rp1.000. Hati Mahesa benar-benar merasa terluka mendapati wanita itu nyatanya benar-benar tidak menuntut apapun darinya. Ia hanya memberikan nominal sebagai syarat dan ketentuan. Saudara termohon, apakah saudara sudah siap untuk mengucapkan ikrar talak 1 pada pemohon hari ini? Hakim Ketua kembali bertanya pada Mahesa. Saya sangat siap mengucapkan ikrar talak 1 raji pada istri saya Widya, Pak Hakim, jawab Mahesa mantap. Tanpa ragu. Saudari pemohon, apa saudari dalam keadaan suci hari ini? Tanya Hakim kemudian pada Widya. Ya, Pak Hakim, alhamdulillah saya dalam keadaan suci hari ini, jawab Widya yang juga sama mantapnya. Semakin dekat waktu ikrar talak itu tiba, semakin tidak menentu perasaan yang Widya dan Mahesa rasakan. Baiklah. Saudara termohon, apa bisa mengucapkan ikrar talak sendiri atau perlu dibimbing? Saya bisa mengucapkannya sendiri, Pak Hakim. Baiklah. Kami persilahkan pada termohon untuk mengucapkannya. Mahesa pun menarik napasnya dalam-dalam. Lalu mengembuskan napasnya perlahan. Ia mencoba untuk menenangkan jantungnya yang terus memompa kencang. Bibir yang terasa berat untuk mengucapkan kalimat yang tidak pernah ia inginkan pun akhirnya mulai terbuka.
Pada hari ini Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024 saya Mahesa Hans Perdana bin Gunadia Perdana menjatuhkan talak 1 pada istri saya, Widya Renjana Putri binti Hariswardana di hadapan sidang pengadilan agama X. Demikian ikrar talak ini saya ucapkan dengan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Buliran bening itu langsung menitik di pelupuk mata Widya. Kini Jadan Mahesa sudah resmi tidak lagi menjadi suami istri.